Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hamba-hamba Allah itu menolong Allah atau menolong agama Allah, maka Allah mohon dijelaskan ini maksudnya apa sebenarnya? Karena yang menjadi pemahaman bahwa yang butuh pertolongan adalah hamba, ya, makhluk. Kalau Allah Sang Khaliq itu mempunyai sifat maha, jadi tidak butuh pertolongan. Saya kira singkat itu aja Pak yang saya bertanyakan. Semoga bisa mendapatkan penjelasan yang baik sehingga kita semua bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan, barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolong hambanya. Itu ada dalam salah satu ayat Al-Quran, kalau tidak keliru, in tansurullah yansurkum. Barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolong kita. Kalau dari sisi bahasa kan ketoi ora bener, ketoi ora bener. Karena Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa, maha kaya, maha hebat. Masa Allah sebagai Tuhan minta pertolongan kepada manusia? Nah, inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Tidak cukup hanya baca terjemahnya, harus tahu tafsirnya. Akan tetapi tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran sakarpe dewe. Ada beberapa syarat menafsirkan Al-Quran. Kalau saya tidak keliru, paling tidak ada 15 ilmu. 15 ilmu syarat kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Satu saja malam hari ini saya jelaskan, ilmu lughah, ilmu bahasa. Bahasa itu memiliki makna yang berbeda-beda, baik itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis. Dalam Al-Quran, dalam hadis maupun bahasa Arab, itu ada suatu kata yang maknanya pertama makna hakiki, yang kedua makna syar'i, yang ketiga makna kulli, yang keempat makna majazi. Jadi kalau ada Al-Quran mengatakan misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya, kita lihat dulu arti secara hakikinya. Kalau secara hakiki tidak ditemukan, kita cari makna secara syar'i. Misalnya apa? Sholat itu menurut bahasa adalah doa. Contoh, sholat menurut bahasa adalah doa. Menurut syar'i, sholat adalah suatu gerakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi menurut bahasa, sholat itu artinya doa. Maka orang yang sholat pasti berdoa, dan orang yang berdoa belum tentu sholat. Tadi panjenengan doa, itu bukan sedang sholat. Tapi ketika di masjid jamaah tadi jenengan sholat, dan sekaligus dalam sholat itu ada doa. Nah, salah satu kata intan syurullah yang surukum, barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolong kita. Artinya adalah apabila kita nguri-uri, kita menghidupkan agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang selalu mengamalkan syariat agama Allah. Sehingga ketika kita ada masalah, di ayat yang berbeda, mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kata intan syurullah dalam ayat tadi yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu adalah termasuk makna yang namanya makna majazi. Bukan makna yang sebenarnya, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kehidupan apakah kita sering menemukan makna itu? Sering. Contoh nih, saya sudah lama tidak melihat batang hidungnya Pak Jumadi. Sering mendengar gitu? Yang dimaksud apakah batang hidungnya atau orangnya? Orangnya. Tetapi orang menyebutnya batang hidung. Yang disebut hanya sebagian. Itu namanya, kalimat tersebut namanya makna juz'iyah. Makna sebagian yang disebut, tetapi maksudnya adalah seluruhnya.
Warka'u ma'arrokingin, tadi dibaca dalam sholat Isya. Apa artinya? Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Adalah sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ora cukup sholatnya mung ruku, tapi makna warka'u ma'arrokinin, rukulah kamu bersama-sama orang yang ruku. Itu maksudnya adalah bukan ketika sholat hanya ruku saja, tetapi ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada contoh yang lain. Qumil laila illa qalil. Kita diperintahkan di sebagian malam untuk tahajud. Qumil laila illa qalil. Kum berdiri pada satu malam. Ora oke wong sing berdiri pada satu malam. Illa qalil wong sithik. Siapa orang yang berdiri pada waktu malam? Maksudnya kira-kira anak? Orang tahajud, benar. Jadi qumil laila yang dimaksudkan orang yang berdiri pada waktu malam adalah orang yang tahajud. Tapi kata Allah, tidak banyak orang yang tahajud, illa qalil, kecuali hanya sedikit. Ada makna majasi juz'iyah, ada makna majasi kulliyah. Yang menyebutkan keseluruhannya, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 19 ada auqasoyibin, ada yang apa? 19. Ketika hujan lebat itu datang ditimpakan kepada mereka disertai dengan kilat dan guntur, orang-orang kafir itu mereka menutup telinganya dengan jari-jarinya. Apa? Orang nutup telinga dengan jari-jarinya gimana? Coba praktekkan. Kalau yang dengan jari nutup itu cukup dengan jari satu, raiso jari 5 gono nutup. Kalau nggak begini, ya begini. Betul betul. Kalau nggak begini, begini. Tapi Al-Qur'annya menyebutkan mereka menutup dengan jari-jarinya. Maksudnya adalah satu jari, tapi menyebutnya jari-jarinya. Nah, itulah pentingnya ketika kita nyun sewu, saya nggak pinter boten. Ketika kita ngaji, menemukan ayat Al-Quran, menemukan terjemahan sing kira-kira ora paham, ojo dipangan mentah. Tekokno karo guru sing dipercaya. Innal hukmu ilallah, sesungguhnya hukum adalah hanya hukum dari Allah. Betul. Quran ini juga hanya milik dari Allah. Tapi dalam aplikasinya, buktinya kita tidak bisa menerjemahkan Al-Quran. Itu yang 15 ilmu tadi, itu syarat pokok. Ada syarat tambahan, tahu sejarah, tahu sosiologi, tahu ilmu mantik, supaya tidak salah ketika menafsirkan Al-Quran. Ada satu yang menarik. Syarat pokok menafsirkan Al-Quran adalah dia punya ilmu wahsy. Apa itu ilmu wahsy? Ilmu istimewa, yaitu ilmu yang dimiliki oleh orang tertentu. Contoh, saya mohon maaf nyontohkan. Ada seseorang yang dia tidak sekolah, tapi bengkel apa waiso. Betul Pak Dadang? Iya kan? Ada orang yang tidak sekolah, bisa jadi hanya SMP, komputer iso apa? Itu namanya wahsy. Istimewa. Ada anak orang tahu belajar piye cara main bola, tapi begitu dikenalkan sepak bola iso. Jarang dikenalkan main voli, begitu main voli iso. Dia punya keistimewaan, namanya ilmu wahsy. Jadi ternyata orang gampang menafsirkan Al-Quran. Nek moco terjemahan Al-Quran silakan, tapi jangan sampai ketika kita terutama debat kusir menafsirkan Al-Quran sakarpe ini berbahaya. Karena Al-Quran ini dari segi lughah saja maknanya bisa macam-macam. Belum nanti ada sebab nusulnya, ada sebab turunnya Al-Quran. Belum nanti ada ketika Quran itu turun atau hadis itu keluar, situasinya sedang bagaimana, menghadapi orang kaya dengan orang pinter, cara menyampaikannya beda. Apalagi yang dihadapi kaya dan pinter, tambah repot meneh. Nah,
makanya harus ekstra kita hati-hati ketika bilang wah ini nggak sesuai dengan Al-Quran, ini nggak sesuai dengan hadis. Bisa jadi ada tafsir atau ada makna-makna yang lain yang kita tidak tahu tafsirnya, tidak tahu artinya. Maka lebih baik kita tanya kepada ahlinya. Kalau kata EBGAD, tanya pada rumput yang bergoyang. Siapa rumput yang bergoyang, Mas? Adalah ahli ilmu, ahli zikir. Ojo asal takon karo Allah. Apalagi cenderung dunia politik sing ditekoni berpolitik. Yo kira-kira hadis Qur'ane ora mendukung disembunyikan. Tapi kira-kira ngepasi ini loh dalam Al-Quran, ini loh dalam hadis. Padahal seorang guru tidak boleh ketika mengajarkan mempolitisir Quran dan hadis. Karena harus yang disampaikan semuanya. Masalah orang tadi setelah dia disampaikan ilmunya, dia mau mengamalkannya bagaimana, tergantung masing-masing penafsiran dan penangkapan. Podo ilmu, podo guru, urung tentu podo. Maka diibaratkan dengan bijak. Ketika Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Malik, Imam Malik berkata bahwa rezeki kuwi ora usah digolek teko dhewe. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i ora iso guru, rezeki iki kudu digolek, nek ora digolek ora ketemu. Kata Imam Malik ora iso. Rezeki ku nek wis jatah ya moro dhewe. Maka suatu hari Imam Syafi'i pergi. Bertemulah dengan orang yang sedang panen anggur. Kemudian Imam Syafi'i membantu kerja panen anggur. Salah satu ongkosnya adalah mendapatkan buah anggur. Dengan pedenya Imam Syafi'i pulang ke gurunya, nemui gurunya. Namanya siapa, Mas tadi? Imam Malik. Ketemu gurunya, wahai Imam Malik, saya membuktikan pendapatku bahwa dengan saya bergerak, dengan saya ikhtiar, saya mendapatkan rezeki. Ini loh buktinya, guru. Silakan anggurnya didahar. Ini ada anggur. Oh, pisang rebus ya. Silakan pisang rebusnya didahar. Apa kata Imam Malik? Wahai Imam Syafi'i, aku juga membuktikan pendapatku. Aku ra malor ngidul ora rono rene ya aku itu rezeki anggure moro karepe dhewe. Tapi bagi orang yang awam jangan mengartikan aku tak menengahi kok rezeki teko dhewe. Ono makome, ono klase. Nek kelas manusia biasa seperti kita ya harus berikhtiar, berusaha, berdoa. Sewu, nah kelasnya Pak Dadang boleh dia duduk di konter, rezeki teko dewe, kan gitu ibaratnya. Karena memang usahanya ya jago, iya betul. Tapi kalau Nusewu yang mungkin dia harus dagang keliling, yang dia harus Nusewu mungkin apa jenenge jasa menawarkan tenaga kerja, ya dia harus keliling menawarkan. Sekarang udah banyak HP Pak, ya minimal HP-nya on. Nih HP-nya om, wong nawari kerja, orang mlebu, gimana Bu? Maka HP-nya harus on supaya nek wong nawari kerja iso nyantel. Mas iso kerja nang pura, HP-ne oh ora iso, di WA ora iso. Itu kira-kira pentingnya kita hati-hati di dalam memaknai dan mengamalkan Al-Qur'an.